pagi anak-anak, kali ini kita bertemu walaupun melalui video pembelajaran, tidak apa-apa, kita harus tetap semangat ya. Nah, Ibu sudah perhatikan absensi, Ibu perhatikan anak-anak sudah pada siap mengikuti pelajaran. Jadi untuk hari ini kita mulai pembelajarannya. Silakan anak-anak buka buku tema 7, masih di buku tema 7 yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Anak-anak langsung saja buka halaman 19. Nah, sudah dibuka bukunya? Iya, apa yang kalian lihat di sana? Iya, di sana adalah tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, kemudian di halaman 20 masih terkait dengan pemerintahan kolonial, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi anak-anak perhatikan dulu baik-baik ya, baca baik-baik, anak-anak gali informasi di sana, amati apa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Nah, kemudian lanjutkan apa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, tentu kalian bisa menggali informasinya, bukan? Ya, baguslah anak-anak. Nah, kemudian setelah anak-anak mendapatkan informasi, nanti anak-anak tentu bisa membandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan apa saja yang terjadi juga pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jadi anak-anak hasil dari pengamatan anak-anak melalui membaca tadi nanti dilaporkan ya dalam bentuk peta konsep. Jadi peta konsep itu akan menggunakan prinsip kalimatannya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat bukunya, yaitu halaman 22. Sudah ketemu? Iya, itulah peta konsep anak-anak ya. Di sana anak-anak sudah dipandu dengan kalimat-kalimat tanya yang menggunakan prinsip kata tanya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sekarang anak-anak tinggal melengkapi saja. Ya, bisa anak-anak pahami? Iya, bagus sekali. Tentunya anak-anak sudah pada paham. Nah, nanti hasil laporan anak-anak tersebut dalam bentuk peta konsep silakan kirim lewat WA. Nah, anak-anak sekarang perhatikan tampilan gambar. Nah, sekarang anak-anak lihat. Iya, apa yang Ibu tampilkan ini? Gambar apa saja? Iya, bagus anak-anak. Di rumah pasti sudah pada menjawab. Ini adalah wujud daripada benda. Anak-anak sudah mempelajari wujud benda, ada 3 ya, yaitu benda padat, ya, benda cair, dan benda gas. Bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, anak-anak pertama adalah membeku. Ya, anak-anak mungkin sudah semua pada tahu apa itu membeku. Iya, di rumah anak-anak sudah pada mengalami ya, makanya anak-anak pasti sudah paham bahwa membeku itu adalah perubahan benda cair menjadi benda padat ya. Nah, ini terjadi biasanya dalam apa? Iya, bagus, dalam membuat es. Anak-anak kalau membuat es di rumah itu kan masukkan air itu adalah benda cair. Jadi air dimasukkan dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, dia lama-lama akan membeku, akan menjadi es batu. Jadi anak-anak, inilah yang disebut dengan proses membeku. Proses membeku ini terjadi karena penurunan suhu atau pelepasan kalor. Yang kedua adalah mencair. Nah, mencair ini adalah kebalikan daripada membeku. Anak-anak di rumah sudah memperhatikan ya, pasti sudah pernah anak-anak mengalami apa saja yang mencair. Iya, bagus anak-anak. Yang cair itu adalah es misalnya. Ketika es itu ditaruh di ruang terbuka, apalagi dikenai sinar matahari, itu akan mencair. Nah, ini disebabkan oleh terjadinya apa? Kenaikan kalor. Nah,
anak-anak selain es, apalagi yang bisa mencair? Iya, mentega. Coba perhatikan ibunya memasak di rumah. Ketika ibunya memasak memakai mentega, jadi mentega ketika ditaruh di dalam teflon, kemudian dinyalakan api, diberi kalor atau panas, mentega ini akan mencair. Nah, selain mentega apalagi? Iya, masih ada contoh-contoh yang lain. Silakan anak-anak cari ya, dalam kehidupan anak-anak tentu anak-anak nanti akan temui. Yang ketiga adalah menguap. Jadi anak-anak, menguap ini adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Dapatkah anak-anak membuat contohnya? Iya, pasti anak-anak sudah bisa menjawab di rumah ya. Nah, ketika anak-anak memanaskan air ya di atas kompor, jadi air tersebut akan mendidih. Nah, dari mendidih ini dia akan mengeluarkan uap yang berbentuk gas. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika anak-anak menjemur pakaian misalnya di bawah sinar terik matahari, jadi pakaian itu kering karena air yang ada dalam pakaian anak-anak itu adalah menguap. Ya, nah itulah contoh-contoh daripada peristiwa menguap. Ini terjadi karena kenaikan suhu atau pemanasan udara. Nah, berikutnya adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Itu yang disebut dengan apa, anak-anak? Ya, itu namanya mengembun. Nah, ini bisa kita lihat dari peristiwa apa? Bisa kalian jawab? Iya, ini mengembun ini bisa kalian lihat, bisa kalian buktikan itu pada saat pagi hari. Cobalah anak-anak agak subuh sedikit, lihat ke depan rumah, di luar rumah anak-anak itu ada bintik-bintik air ya, di atas dedaunan itu adalah embun ya, itu perubahan dari gas menjadi air dia, itu karena terjadinya penurunan suhu. Nah, selain dari embun itu misalnya apa lagi mengembun? Es di dalam gelas. Kalau anak-anak menaruh es di dalam gelas, coba perhatikan di bagian sisi luar dari gelas itu akan ada embun air. Nah, itu mengembun ya. Bisa anak-anak paham? Iya, pasti anak-anak sudah bisa memahaminya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu adalah menyublim. Jadi anak-anak, menyublim ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Jadi dapat anak-anak mungkin dari definisi tadi anak-anak dapat mungkin mencari contohnya di rumah. Anak-anak pasti sudah pernah melihat ketika anak-anak menaruh kapur barus di dalam lemari pakaian, lama-lama kapur barus itu semakin mengecil, bahkan bisa hilang atau bisa habis ya. Itu adalah terjadinya proses menyublim. Ini terjadi karena penurunan suhu. Nah, selain itu juga contohnya adalah dry ice. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada mengkristal. Nah, jadi anak-anak, mengkristal ini adalah perubahan benda gas menjadi benda padat. Contohnya apa? Bisa anak-anak jawab di rumah? Iya, ibu yakin di antara kalian pasti ada yang sudah menjawab. Bunga es, ya. Anak-anak di rumah perhatikanlah kulkas kalian. Di dalam kulkas kalian kadang-kadang ada di pinggir-pinggirnya es. Itu adalah bunga es ya. Padahal anak-anak tidak naruh air di sana, tetapi kok ada es ya. Nah, itulah namanya peristiwa mengkristal. Nah, selain itu ada juga proses apa anak-anak dalam madu botol misalnya. Di dalam botol, anak-anak misalnya menaruh madu di dalam botol, lama-lama di pinggiran botol itu, di atasnya itu ada butiran-butiran, nah kayak butiran-butiran gula itu ya. Nah, itu namanya mengkristal. Jadi sudah sangat jelas anak-anak ya, di antara perubahan-perubahan wujud benda ini tentu anak-anak bisa pahami
karena semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak tinggal memperhatikan lagi apa-apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Anak-anak bandingkan dengan peristiwa kehidupan yang anak-anak temui di lingkungan maupun di rumah kalian sendiri. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video pembelajaran ini dan anak-anak sudah memahami tentang perubahan wujud benda tersebut. Sekarang silakan anak-anak tuangkan pemahaman anak-anak tersebut tentang perubahan wujud benda di dalam bentuk poster. Jadi anak-anak buat sebuah poster tentang perubahan wujud benda. Bisa anak-anak pilih salah satu dari perubahan wujud benda itu. Entah anak-anak mau memilih membeku, mencair, atau boleh digabungkan semuanya ke 6 perubahan wujud benda juga boleh. Silakan anak-anak berkreasi sendiri. Jadi seperti yang sudah anak-anak pahami, poster itu adalah berupa apa, anak-anak? Iya, betul, berupa gambar yang diisi dengan kalimat singkat dan jelas untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi poster itu dibuat semenarik mungkin, diwarnai ya. Jadi dibuat di buku gambar. Hasilnya silakan anak-anak kirimkan melalui WA. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Masih ingat anak-anak? Iya, bagus. Sudah bisa menyimpulkan bahwa kita hari ini sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Juga anak-anak pasti sudah bisa mencari perbandingannya peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan kolonial Belanda. Anak-anak sudah tuangkan dalam bentuk peta konsep ya, dengan mempergunakan prinsip kata apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, yang kedua, kita kan sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Jadi perubahan wujud benda itu ada membeku, mencair, menguap, kemudian mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya, bagus anak-anak. Nah, dari benda-benda tersebut kita itu harus memperlakukannya seperti apa, dan kita harus bagaimana menghargai bangsa kita. Jadi anak-anak, benda-benda yang ada di sekitar kita ini kita menghargainya dengan cara mempergunakan secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan, supaya persediaan alam kita ini bisa tetap terjaga, bisa tetap lestari ya. Kemudian dari cara ini juga kita sudah bisa menunjukkan sikap kita, cinta kita terhadap bangsa dan negara ini. Nah, anak-anak, untuk berikutnya kita akan dalam pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih terkait dengan keadaan bangsa Indonesia pada zaman pemerintahan kolonial. Nanti di sana kita akan lebih mendalami lagi tentang apa itu nama bangsa ya, dan lain-lain lagi. Nah, kemudian Ibu dalam kesempatan ini tidak henti-henti mengingatkan pada kalian, jangan anak-anak merasa kurang semangat karena belajarnya dari rumah ya. Ibu harap anak-anak tetap selalu semangat. Walaupun pelajaran kita daring dari rumah, anak-anak harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Nah, kiranya materinya sudah cukup, waktunya sudah cukup lama juga Ibu menemani anak-anak. Sekarang tadi anak-anak sudah lumayan tegang mengikuti pembelajaran. Sekarang kita relax. Ibu mengajak anak-anak untuk bermain game education. Tidak hanya bermain saja, tapi secara tidak langsung anak-anak juga dapat belajar. Nah, untuk game educationnya nanti linknya Ibu kirim lewat grup WA. Nanti anak-anak main di sana. Kemarin sudah pernah Ibu berikan juga game education. Di sana anak-anak nilainya sangat bagus sekali ya. Anak-anak
menjawab, langsung bisa melihat apakah jawaban anak-anak salah atau jawaban anak-anak benar. Itu akan sangat mengasihkan sekali. Nah, itulah anak-anak, sebelum pamit Ibu mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Hari ini